Jaya luar biasa. Pena jiwa Seduluran salawase. Ulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Husnul Fit Channel. Kali ini saya selaku pemimpin redaksi menaramadinah.com memberikan penghargaan kepada Bapak Supriyono Rio Sanjaya dari Magetan. Beliau ahli detok jiwa, gembala geni, dan lain-lain, terapi dan lain-lain. Saya memberi penghargaan kepada beliau ini tidak serta-merta memberi penghargaan, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Saya mengamati beliaunya ini di WA. Kemudian saya mengamati dengan kegiatan-kegiatan dia. Dengan kriteria satu keahliannya, dua dia bisa menyembuhkan pasiennya, yang ketiga keunggulan keuangan dan partisipasi dalam masyarakat untuk menolong masyarakat dalam bidang penyembuhan. Oleh karena itu pada hari ini saya memberikan penghargaan beliau sebagai terapis terbaik Indonesia, sebagai ahli pengobatan bidang gembala geni, detok jiwa, dan beliau ini memiliki nama yang cukup terkenal yaitu sebagai Ki Adem Jiwo. Dan ini saya kasihkan penghargaan ini dalam sertifikat dari pemimpin redaksi menaramadinah.com dan penerbit Menara Madinah. Kemudian saya tanya bagaimana perasaan dari Bapak Rio. Iya. Baik, terima kasih. Supriyono Rio Sanjaya. Rio Sanjaya ya? Atau lebih kenal Adino. Nah, saya bertanya gimana perasaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak ucapan terima kasih kepada Direktur Utama dari menaramadinah.com yang hari ini memberikan penghargaan kepada kami. Ini bagi kami adalah penghargaan buat para terapis yang ada di Indonesia. Khususnya ini kami persembahkan bukan hanya untuk saya sendiri tapi untuk teman-teman terapis. Artinya bahwa terapis Indonesia atau terapis di sekitar kita ini masih ada yang menghargai. Sudah ada yang menghargai atau ada yang perhatikan bahwa kita sudah berkontribusi di masyarakat. Nah, ini kami khususnya dari mewakili teman-teman terapis menyampaikan banyak terima kasih atas penghargaan ini sebagai motivasi kami untuk semakin meningkatkan dedikasi, meningkatkan peran serta kami di masyarakat, juga untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemirsa channel Husnul inilah beliau komentarnya, dan saya tidak salah memberikan penghargaan beliau kepada beliau karena memang faktanya beliau ini memang ahli terapi dan sudah banyak warga masyarakat yang bisa ditolong. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Fit. Kali ini saya bertemu dengan aktivis Pena Jiwa yang beralamatnya di Magetan Pusatnya. Ya. Ini saya bertemu dengan Mbak Mega Besti atau Saya bendara 1 Pena Jiwa. Atau selain Bena Mega Besti siapa? Bunda Mega saja. Agak keras karena agak jauh. Kemudian ini Bunda Hayatin alias Nipan dan Wangi. inilah yang terkenal, dua-dua ini wanita pilihan. Nah, pemirsa channel
Husnul se-Indonesia, saya selaku pemimpin redaksi Menara Madinah.com dan pemilik penerbit buku Menara Madinah. Ini saya mau wawancara dengan dua wanita yang memiliki keahlian. Satu adalah Bunda Mega Besti dan Pandanwangi. Saya mau tanya, gimana pena jiwa itu sebenarnya? Saya persilakan. Pena Jiwa itu didirikan oleh Ki Ageng Jiwo sebagai founder dan Nilotus sebagai ketua, yang tujuannya untuk mengumpulkan para terapis dari berbagai terapis paranormal. Jadi di dalam Pena Jiwa itu banyak sekali anggota-anggota yang dari berbagai kalangan. Tujuannya menyatukan terapis-terapis, menyatukan teman-teman yang ada di Pena Jiwa untuk satu tujuan, seduluran. Itu. Kemudian kalau melihat anggotanya itu dari mana aja? Banyak, dari Sabang sampai Merauke ada. Ada dari Sumatera, Kalimantan, pokoknya insya Allah di Indonesia itu ada. Nanti ada 472 anggota di Pena Jiwa itu. Iya. Terus kemudian gerakannya itu kemana aja? Artinya gerakan mengadakan bakti sosial. Ya, selama ini kita adakan pertemuan rutin setiap 4 bulan sekali, berpindah-pindah sesuai permintaan dari anggota. Kemarin yang pertama itu di Sidoarjo, dirinya Bunda Mega itu waktu peresmian atau rutinnya. Terus yang kedua di Blitar, yang ketiga di Pandaan, yang keempat di Surabaya, yang kelima di Solo, keenam di Ponorogo, ketujuh kembali ke Surabaya, kedelapan insya Allah di Harta Nusantara, tempatnya Bunda Iklimah Mojokerto. Kemudian ini selaku bendahara, tentunya dalam sebuah organisasi itu yang paling utama kayaknya bendahara. Gimana proses memilih kebendaraan gimana? Kita biasanya setelah mengadakan pelatihan, mengadakan pertemuan bakti sosial. Jadi di dalam situ tuh di dalam pertemuan itu nanti ada beberapa event. Yang pertama adalah terapis berbagi. Terus ada bakti sosial kalau ada yang meminta, tentu saja ada yang meminta. Terus juga ada pasar. Jadi di situ nanti akan ada masukan-masukan dari mereka. Jadi kas Pena Jiwa diambilkan dari mereka. Jadi misalkan di pasar ada dapat uang berapa. Terus yang mengadakan terapis berbagi tadi kadang-kadang mengadakan demo. Nah, demo menjual produk, dia juga mengisi kas Pena Jiwa. Terus untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang 4 bulan sekali itu kita juga ada pemasukan. Jadi setelah mereka membayar yang tidak seberapa besar menurut kami ya, cuma 75.000 itu ikonnya Pena Jiwa, dimanapun kotanya. Nah itu ada selisih uang yang kita bisa masukkan ke dalam kas Pena Jiwa. Kemudian apa harapan dari Pandanwangi ya? Harapan dari seluruh anggota ini? Harapan saya sesuai tujuan utama yaitu seduluran selawase. Jadi meskipun kita itu berbeda ras, berbeda pekerjaan, berbeda apapun, itu tidak menjadi masalah. Yang penting satu tujuan. Jadi menambah apa yang dikatakan Bunda tadi, yang kurang herbalis. Jadi perkumpulan kita intinya itu komplit anggota kita. Jadi dari kalangan herbalis, kalangan terapis, praktisi itu semuanya ada dan ditampung di situ. Jadi, maksudnya ditampung di situ gitu. Jadi dalamnya Pena Jiwa itu. Kemudian kepada jenengan, apakah Pena Jiwa ini akan menerima anggota-anggota baru atau buka cabang? Ya, kita Pena Jiwa itu tujuannya untuk merangkul seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Jadi tujuannya tidak luput dari itu, cuma kita akan menerima anggota-anggota baru seterusnya selamanya. Jadi anggota lama tetap ada. Kita juga mengajak teman-teman anggota baru tadi untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Pena Jiwa. Oh gitu ya. Untuk sebagai closing terakhir ini, apakah Nyi Pandanwangi itu akan siap terus aktif di Pena Jiwa?
Insya Allah siap selama nyawa masih di tangan Allah. Wes, Soalnya sejak awal saya Loyalitasnya bagus. sejak awal saya niati yang pertama adalah ibadah, yang Iya. kedua silaturahmi menambah sedulur. Iya. Jadi sesuai dengan sunnah Rasul kita dianjurkan untuk silaturahmi untuk memperpanjang umur. Ya mohon doa restunya Iya. semoga saya masih diberikan umur yang panjang. siap. Kemudian supaya closing yang terakhir, Mbak siapa namanya? Mega Besti. Wah, Mega Besti, saya ingatnya seperti Megawati Soekarno Putri. Tapi kayaknya Sama Meganya atau orangnya namanya. cerdas ini, mengatakan tentang kesehatan, terapi bagus ini. Bagaimana kesiapan jenengan untuk aktif di Penajiwa ini? Insya Allah saya akan terus mengikuti Penajiwa, aktif di Penajiwa, memajukan Penajiwa, bareng-bareng sama Penajiwa, insya Allah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tadi telah wawancara dengan pengurus Penajiwa, Satu bendera dua. yaitu Bendara 1, Bendara 2, Mbak Mega sama dengan Pandanwangi. di Pandanwangi. Nyi Pandawangi. Iya. Nah, ini saya wawancara langsung dengan foundernya, pendirinya Mas Ki Ageng Jiwo. Ki Adem Jiwo yang terkenal, tapi nama aslinya Supriyono Rio Sanjaya. Supriyono Rio Sanjaya. Iya. Kemudian saya wawancara dengan beliaunya selaku anggota Aktivis angkatan pertama. angkatan pertama. Saya kira ini juga salah pendiri juga ini kan. Iya, Pertama. iya. Dengan Mbak Ais, agak keras. Ais, Aisyah. Bunda Ais. Ais, Bunda Aisyah atau yang terkenal dengan sebutan Bunda Aisyah. Bunda Ais. Ais Lok 077. Iya. Kosong. Oke. Pemirsa channel Husnufit, saya sekarang bertanya kepada foundernya. Ya. Bagaimana latar belakang mendirikan Penajiwa ini? Nggih. Matur sembah nuwun Abang Mufid, nggih, pangapunten untuk sahabat-sahabat semua. Mohon izin untuk saudara-saudara saya yang ada di Penajiwa untuk sedikit menyampaikan mengenai Penajiwa ada sedikit. Jadi ingat dulu pada awal perintisannya adalah ada beberapa teman-teman dari aktivis terapis. Ini banyak yang aktivis terapisnya awalnya. Lah ini bergejolak artinya. Saya itu ingin berbuat apa untuk masyarakat. Saya itu ingin ngapain untuk masyarakat dengan skill saya ini, kayak gitu. Diawali dari teman-teman terapis, akhirnya berkumpul teman-teman, kemudian saling support dan saling bantu, kemudian membentuk suatu komunitas. Kalau saya mah apa ya? Kalau saya ini sebenarnya ya sama dengan teman-teman. Bagaimana teman-teman ingin bergabung atau teman-teman ingin bersatu, ingin menjadi satu, saling, intinya adalah di persaudaraan, Pak. Ya. Jadi memang Museum di Penajiwa itu sebenarnya bukan hanya terapi saja. Ya. Mau macam-macam, ada UMKM, ada teman-teman dari ketua IKM Jawa Timur, Ya. ada kemudian tokoh-tokoh dari komunitas-komunitas lain Ya. yang ada di situ. Wartawannya juga banyak. Oh iya. Nah, kemudian kalau misi awalnya adalah bagaimana kita ingin seduluran, Oh iya. kita ingin berkontribusi terhadap umat, terhadap masyarakat sebisanya gitu loh. Saya bisa apa gitu. Nah, karena diawali dari terapis, makanya untuk sementara kegiatan-kegiatan yang terlahir atau yang ada di masyarakat, terutama di acara APD itu banyak yang berbagi adalah terapis dan trainer-trainer. Jadi Bunda Mega ini trainer, kemudian bunda-bunda yang lain juga para ahli-ahli semuanya. Bunda Ai juga ekonominya bagus kan gitu kan. Nah, dari teman-teman ini bisa gitu. Nah, ingin mengokohkan persaudaraan, intinya itu, mengatakan dengan berbuat semampunya. Mampunya apa? Terapis monggo, ingin wartawan monggo, ingin jadi ekonom monggo. Nah, itu Penajiwa seperti itu. Makanya kita ingin menjadi payung semua. Artinya makanya di judulnya itu Penajiwa adalah untuk kita semua. Mengatakan. Jadi bukan hanya terapi saja, Pak. Iya. Mengatakan. Pemirsa channel Husnufit Indonesia, inilah pendapat beliau selaku
pondok sendiri. Kemudian ini saya akan bertanya kepada Indra Aisy yang juga aktif sejak awal ya. Bagaimana kesannya aktif sejak awal di Penajiwa? Awalnya itu kan saya tidak tahu apa sih itu Penajiwa. Iya. Ya, karena saya ingin tahu institusi di Penajiwa itu apa. Saya datang, kemudian di sana, aduh, masya Allah, di sana itu ternyata ya betul dikatakan oleh Ki Ageng tadi, kita sekumpulan orang-orang yang apa ya, yang beda profesi tapi bisa tetap satu saudara. Jadi awal perdana launchingnya Penajiwa kebetulan pada saat itu di rumah Ibu Mega di Wage. Itu pertama kali itu ada lomba buat puisi, Oh, iya. kemudian lomba membuat apa itu cerita tapi yang fakta, terus story itu bagaimana terapis sekarang dan akan datang. Ini juara satu. Ya kebetulan alhamdulillah saya juara satu semua Pak. Hebat, hebat. Nah dari situlah saya kan bisa menilai oh Penajiwa itu ternyata bukan untuk terapis aja atau untuk satu golongan apa saja. Ternyata di situ, nah kebetulan saya itu suka seni dari kecil, jadi ya cocok juga masuk di situ. Saya bikin puisi itu juga mendadak di situ, temanya kan juga diberikan saat itu juga. Nah terus kemudian di situ ada dakwah, kemudian disuruh menulis yang kepinginnya itu di posisi apa. Kebetulan saya pada waktu itu di Saudari Kertas saya menulisnya di sisi entertainer sama dakwah. Iya. Kemudian APJ 2 namanya itu Anjarsana Pak, Anjarsana Penajiwa 2 itu di Blitar. Kebetulan di sana juga meskipun sedikit orangnya tapi saya rasa itu bukan sedikit banyaknya Pak, tapi kualitas dari pertemuan itu sendiri yang masya Allah. Kita itu di sana itu pertama saling kenal, yang belum kenal kita bisa saling info silaturahim, dan di sana juga diadakan lomba melukis. Nah kebetulan saya juga menang lagi juara satunya. Masuk hebat. Ya, karena saya suka seni Pak. Terus yang ketiga itu di mana itu di Pandaan. Jadi Penajiwa itu mulai dari pertama sampai terakhir kemarin ketujuh itu insya Allah saya hafal semua. Jadi umpamanya saya ditanya keberapa itu insya Allah saya hafal. Karena apa? Dari Penajiwa luar biasa. Penajiwa Nyiur melambai membawa pesan dari Penajiwaku ini. Ku tulis dengan sepenuh cinta, ku rangkai dengan bahagia. Kobarkan rasa menuju surga, menjalani hidup bermakna. Goreskan tinta, menyamai bunga, berkah hidup yang kita pinta. Restui kami Tuhan Yang Esa, agar bisa berhikmat untuk bangsa. Ridhoi kami, pimpin selalu, agar dapat di jalan yang lurus. Seraluan golesan di Penajiwaku.
Goreskan tinta menyamai bunga, berkah hidup yang kita pinta. Restui kami Tuhan Yang Esa, agar bisa berhikmat untuk bangsa. Ridhoi kami, pimpin selalu, agar dapat di jalan yang lurus. Searah haluan goresan di pena jiwaku. Nyiur melambai membawa pesan dari pena jiwaku ini. Ku tulis dengan sepenuh cinta, ku rangkai dengan bahagia. Kobarkan rasa menuju surga, menjalani hidup bermakna. Goreskan tinta menyamai bunga, berkah hidup yang kita pinta. Restui kami Tuhan Yang Esa, agar bisa berhikmat untuk bangsa. Ridhoi kami, pimpin selalu, agar dapat di jalan yang lurus. Searah haluan goresan di pena jiwaku. Nyiur melambai membawa pesan dari pena jiwaku ini. Ku tulis dengan sepenuh cinta, ku rangkai dengan bahagia. Kobarkan rasa menuju surga, menjalani hidup bermakna. Goreskan tinta menyamai bunga, berkah hidup yang kita pinta. Restui kami Tuhan Yang Esa, agar bisa berhikmat untuk bangsa. Ridhoi kami, pimpin selalu, agar dapat di jalan yang lurus. Searah haluan goresan di pena jiwaku. Nyiur melambai membawa pesan dari pena jiwaku ini. Ku tulis dengan sepenuh cinta, ku rangkai dengan bahagia. Kobarkan rasa menuju surga, menjalani hidup bermakna. Goreskan tinta menyamai bunga, berkah hidup yang kita pinta. Restui kami Tuhan Yang Esa, agar
jalan yang